Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kami menyajikan studi yang menyeluruh tentang semua kitab yang ada di dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Saat ini kami masih mempelajari kitab Ulangan, yang merupakan kitab kelima dari kitab-kitab Pentateuch, dan juga kitab kelima dalam Perjanjian Lama. Kita telah mencapai pasal 9 dan 10. Silakan persiapkan Alkitab Anda dan ikuti studi ini. Untuk memulai, saya akan menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang, Dr. Esam. Selamat datang, saudara. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati Anda. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, izinkan saya untuk membaca beberapa ayat dalam pasal 9, lalu kembali untuk bertanya. Dengarlah, hai orang Israel. Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, yakni suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya kepada sumpah dengan nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Dr. Esam, menurut ayat-ayat ini, mengapa Tuhan memberikan negeri kepada orang-orang? Apakah itu karena diri mereka atau karena musuh mereka? Bagian pertama adalah bagaimana dia memberikannya pada mereka, dan bagian kedua adalah mengapa dia memberikannya pada mereka. Bagaimana dia memberikannya pada mereka? Negeri itu dihuni oleh orang yang ganas, anak-anak enak, yang sudah Anda dengar. Jadi dia berkata, aku yang akan memberikannya padamu, aku akan berimu tanah itu, Tuhan Allahmu dialah yang berjalan. Di depanmu laksana api, ia menghanguskan, dia akan musnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Benar. Demikian kau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera. Setelah itu kenapa? Tuhan mengetahui kecenderungan dalam hati manusia itu. Biasanya kita cenderung mengatakan tentang orang yang telah dimuliakan Tuhan, bahwa dia adalah orang yang baik dan layak dimuliakan oleh Tuhan. Kemudian orang yang menderita kita cenderung mengatakan, Tuhan marah padanya. Tuhan marah padanya. Cara pikir manusia memang aneh. Di sini Tuhan memberitahu dia sama sekali tidak seperti itu. Dia mengulangi frasa, bukan karena jasa-jasamu pada awalnya dan kemudian dia mengulanginya lagi di akhir. Dalam ayat 5, bukan karena jasa-jasamu, dan juga dalam ayat 6 saya berpikir Tuhan Allahmu tidak memberikan kepadamu karena jasa-jasamu. Jadi itu bukan untuk hal baik apapun dalam diri Anda. Jadi mengapa dia melakukan hal ini? Bukan karena jasa-jasamu. Padahal karena kefasikan, bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Hal ini penting. Tuhan ingin mengusir orang-orang ini dari sana. Jadi orang-orangnya akan menjadi media yang Tuhan gunakan untuk kejahatan bangsa-bangsa ini. Seorang tentara mengeksekusi hukuman. Tepat. Tapi ada hal lain yang akan buat saya mengusir mereka. Tapi mengapa saya akan tinggal dan mengapa memilikinya, dan ini adalah tanah yang sangat baik. Dia katakan karena aku berjanji pada nenek moyangmu. Jadi ada dua faktor di sini. Yang negatif, yaitu mengusir orang-orang ini dari sana, dan itu bukan karena jasa mereka, tetapi karena kejahatan orang-orang ini.
Benar. Dan faktor positif lainnya adalah Anda akan memiliki negeri ini juga bukan karena jasa-jasa Anda, tetapi demi janji yang disumpahkan Tuhan kepada nenek moyangmu. Baik. Kemudian mulai dari ayat 7, Tuhan mengingatkan mereka tentang apa yang mereka telah jatuhkan ketika Musa turun membawa 2 batu dari 10 perintah dan menemukan mereka sedang menyembah anak lembu emas. Mohon jelaskan apa yang terjadi dan apa yang Musa lakukan terhadap 2 loh batu itu. Ada ungkapan penting di sini yang telah diulang sebanyak 3 kali di bagian terakhir. Seseorang menulis bahwa pasal 8 berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Pasal 9 berbicara tentang kerusakan manusia. Ungkapan ini ada dalam ayat 7. Ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu Ya. gusar di padang gurun. Kemudian di ayat 8, di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Kemudian dalam ayat 22, juga di Tabera di masa di Kibrot Tawa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Seolah tugas mereka adalah memprovokasi Tuhan untuk marah. Bisakah Anda membayangkan hal itu? Tugas mereka melalui kejadian ini adalah untuk memancing murka Tuhan. Kemudian dia menyebutkan bagian yang Anda maksud, yaitu ketika Musa naik ke gunung. Pertimbangkan semua yang telah dilakukan Tuhan dengan mereka. Mereka baru saja menyeberangi sungai Yordan. Tuhan telah memberi mereka mana dan dia memimpin mereka dan memberi mereka air dari batu, jadi mereka sangat kuat. Dalam Keluaran 32, ketika Musa terlambat beberapa saat mereka mengeluh karena dia terlambat. Mereka meminta Harun untuk membuatnya. Saya tidak percaya bagaimana bisa semua ini terjadi hanya dalam waktu 40 hari. Mereka membuat anak lembu, mereka mengumpulkan emas. Mereka mengeluh, mengumpulkan emas itu dan membentuknya. Semua itu dalam 40 hari setelah Musa pergi. Musa memberitahu mereka bahwa dia akan pergi menghabiskan waktu bersama Tuhan. Jelas, ketidakpercayaan berakar pada batin manusia dan kecenderungan untuk berjalan dengan melihat berakar kuat dalam batin manusia. Kemudian mereka menari di sekitar anak lembu mengatakan bahwa ini adalah Tuhanmu, oh Israel, yang membawamu keluar dari Mesir. Saya percaya itu karena ini Alkitab berkata, kamu sudah membuat Tuhan gusar, bahkan Tuhan begitu murka padamu hingga ia memusnahkan kamu. Apa yang Musa lakukan ketika dia turun dengan kedua loh batu dan melihat orang-orang menari-nari di sekitar anak lembu emas? Bahkan Musa berperilaku dengan cara sangat bijaksana. Dia memecahkan kedua batu tersebut. Mengapa? Karena sebenarnya loh dari kalimat pertama termasuk penghukuman bagi orang-orang ini. Ya. Dan penghakiman terhadap mereka. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Pertama, mereka telah melanggar 2 perintah ini. Oleh karena itu Musa begitu dia turun, memecahkan kedua loh batu itu. Tapi Musa melakukan sesuatu yang lain. Tuhan menyuruhnya turun seperti orang-orang tersesat. Dan ketika Musa turun dan melihat pemandangan itu, Tuhan menyuruhnya keluar dari mereka agar dia bisa menghancurkan Tuhan mereka. memisahkan dia dari mereka. Dia memisahkan Musa dari mereka. Faktanya Musa berpegang teguh pada Tuhan. Kita melihat pemandangan yang indah di sini. Musa berpegang teguh pada Tuhan. Mengapa? Agar Tuhan tidak melenyapkan orang-orang. Tepat. Dia juga memohon kepada Tuhan demi Harun dalam 40 hari kedua. Benar. Firman mengatakan bahwa dia juga bersyafaat dalam 40 hari kedua. Tidak hanya saat dia turun setelah 40 hari pertama, jadi ketika kita melihat 3 kali syafaat dalam Keluaran 32 dan 33, di sini kita lihat keempat kalinya seolah Musa berpegang teguh pada Tuhan demi umat sehingga Tuhan tidak marah kepada mereka dan menghancurkan mereka. Dia berpegang teguh pada Tuhan demi Harun yang melakukan semua itu tentang siapa yang dikatakan Musa bahwa Musa menunjukkan orang-orang dan menyikapkannya karena itu Tuhan marah kepada Harun. Jadi Musa memohon kepada Tuhan agar Tuhan tidak menghancurkan Harun. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita membaca dalam ayat 25 bahwa Musa bersujud di hadapan Tuhan selama 40 hari 40 malam menjadi syafaat bagi bangsa itu dan juga Harun. Apa yang dimaksud dengan syafaat ini? Apa yang kita lihat dalam syafaat Musa untuk orang-orang dan untuk Harun? Bahkan kata yang sama juga dikatakan sebelumnya di bagian pertama, bahwa Tuhan dalam 40 hari ayat 18 sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali roti tidak kumakan dan air tidak kuminum karena segala dosa yang telah kamu perbuat. Yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga kamu menimbulkan rasa sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu sampai ia memusnahkan kamu. Jelas bahwa Musa mendapati Tuhan sangat marah karena dosa ini.
Bahkan jelas juga bahwa Musa memiliki hati seperti hati Tuhan. Musa memiliki karakteristik yang hebat. Tentu saja pria ini memiliki hati Tuhan. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini sangat berharga bagi Tuhan. Itu sebabnya Musa berpegang teguh pada Tuhan sangat luar biasa dan tidak biasa. Dan seperti yang saya juga sebutkan berkali-kali bahwa Musa bersyafaat di hadapan Tuhan. Dia bersyafaat agar Tuhan membinasakan mereka. Tuhan beritahu Musa bahwa dia akan membuatnya menjadi bangsa yang lebih baik. Dan dia bersyafaat meminta Tuhan untuk terus berjalan di antara mereka. Karena Tuhan menerima untuk tidak menghancurkan orang-orang, tapi berkata bahwa dia tidak akan berjalan di antara mereka dan bahwa dia akan mengirimkan malaikatnya. Dia bersyafaat bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan malaikatnya, tapi untuk berjalan sendiri bersama mereka. Dan di sini firman mengatakan bahwa dia selama 40 hari, dia mendaki gunung untuk bersyafaat sepanjang waktu ketika dia meminta kemurahan Tuhan atas orang-orang itu dan agar Tuhan tidak marah kepada Harun. Baik, terima kasih. Saya akan pergi ke pasal 10 dan membaca beberapa ayat. Kemudian saya akan kembali untuk mengajukan pertanyaan. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh itu ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga, dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku, dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula, ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung. Dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat, dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan padaku. Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene, Yaakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eleazar anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod, dan dari Gudgod ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Kata-kata pertama dalam pasal 10 berbicara tentang 2 loh batu. Mohon jelaskan alasan mengapa 2 loh batu pertama patah dan tentang apa yang dikatakan 2 loh batu baru kepada kami. Mengapa penting untuk menyimpan mereka ke dalam tabut? Apakah itu tabut perjanjian dan apakah tabut lain yang ada di depan tabut perjanjian? 2 loh batu pertama harus dipatahkan karena akan membawa penghakiman. Ini adalah hukum biasa, dan hukum biasa tidak menganggap enteng dosa. Orang yang berdosa harus mati. Orang-orang sudah melanggar 2 perintah pertama, jadi begitu Musa turun dengan loh batu untuk pertama kalinya, mereka akan membawa penghakiman atas semua orang. Jadi Tuhan harus mencari cara lain, tetapi hukum tetap apa adanya. Hukum itu tidak sederhana, itu adalah hukum yang Tuhan tulis dengan jarinya, karena itu memiliki otoritas yang sama dengan Tuhan. Jadi dia menempatkan mereka dalam sebuah bahtera, dan di sini dia bicara tentang sebuah tabut yang terbuat dari kayu. Tidak disebut tentang emas di sini. Sebuah tabut kayu yang bicara tentang sifat manusiawi Kristus atau kerendahan hati Kristus, seolah kita diingatkan di sini bahwa Tuhan selalu mengacu pada Kristus dalam segala hal. Siapa yang berkata Tauratmu ada di dalam dadaku? Orang-orang gagal memenuhi Taurat, tapi Anda akan menemukan orang yang akan memenuhi Taurat. Tidak aneh jika orang gagal. Apakah Anda ingin menikmati melihat orang yang dapat memenuhi Taurat? Saya orang yang akan memenuhi Taurat. Jadi kedua loh itu ditempatkan di tabut yang terbuat dari kayu. Benar. Oleh karena itu tabut itu berbicara tentang pribadi Kristus. Tetapi tabut itu bukanlah satu-satunya yang dimasukkan ke dalam kemah pertemuan yang mana Tuhan berikan kepada Musa arahan pembuatan. Dalam Keluaran 25. Di sini dia menyuruhnya untuk membuat tabut. Maka Musa membuat tabut dari kayu akasia lalu mengukir kedua loh itu. Baik, kedua loh itu dimasukkan ke dalam tabut kayu untuk menyimpan Kristus dalam kehidupan manusianya. Bagaimana Kristus menghargai hukum? Bahkan dia menghargai hukum dalam segala hal, karena ketika dikatakan tentang dia, Tauratmu ada dalam dadaku, itu berarti bahwa hatiku, batinku, dan semua pikiranku bergerak menurut hukum itu. Dia menggunakan hukum itu dalam peperangannya. Dan dia juga menggunakan hukum ini sebagai makanan yang dia makan. Dan dia mengatakan salah satu dari kata-katanya yang menakjubkan yang dia katakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi firman Tuhan di dalam hukum itu adalah sumber bagiku, apa yang harus dikatakan dan apa yang harus diucapkan. Tidak ada yang menghormati hukum seperti yang dia lakukan. Tidak ada yang memenuhi hukum kecuali dia. Tidak ada seorang pun yang hidup dengan tunduk pada pikiran Tuhan dan firman Tuhan seperti dia.
Dari ayat 8 sampai ayat 9, pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya, sampai sekarang. Apa yang Anda lihat dalam pengaturan suku Lewi untuk pelayanan mendekati tabut ataupun membawanya? Kita melihat dalam hal ini orang-orang percaya yang membawa kekudusan, ini adalah orang-orang percaya yang peran utamanya adalah membawa tabut di pundak mereka saat mereka berjalan. Kristus ada di pundak mereka, kekudusan ada di pundak mereka. Mereka hidup seperti itu terus-menerus, kemanapun mereka bergerak, tabut bergerak terus-menerus di bahu orang Kehat, keturunan Lewi. Baik, terima kasih. Saudara Esam, saya akan pindah ke ayat 12 ketika dia berkata, "Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Undangan bagi umat ini untuk takut akan Tuhan. Tidak ada lagi yang diminta oleh Tuhan selain takut Apa akan yang Tuhan Tuhan. tuntut darimu? Tepatnya takut akan Tuhan dan mencintai Dia. Benar. Bagaimana takut akan Tuhan dan mengasihi Dia diungkapkan? Takut akan Tuhan, apa artinya? Takut akan Tuhan melibatkan bahwa Tuhan itu besar dalam pandangan saya, dan berharga dan luar biasa, dan saya sangat kecil, oleh karena itu saya harus menghormati dan takut kepadanya secara rahasia. Itulah rasa hormat batin kepadanya yang akan menghasilkan Benar. konsekuensi yang nyata, seberapa besar Tuhan di mata Tepat. saya. Karena itu, jika Tuhan besar dan sehebat itu, maka hati saya akan melekat padanya dan mencintainya. Cinta dan ketakutan seperti itu Benar. akan menghasilkan semua yang disebutkan nanti dalam pasal ini. Faktanya mereka menghasilkan hal-hal seperti yang kita katakan. Penilaian saya tentang kasih karunia Tuhan diciptakan oleh Tuhan di dalam hati saya. Misalnya dia berkata, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Itu akan menjadi hasil yang alami. Tentang menghargai anugerah Tuhan dan kesalehan dan mencintai Tuhan yang sebelumnya dia katakan, sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan Allah yang besar. Dia berbicara tentang penghormatan kepada Tuhan dan betapa agungnya Dia. Anda seharusnya tidak menerima suap. Tidak menerima suap. Tidak menerima suap yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan padanya makanan dan pakaian. Ini adalah sifat-sifat Allah dan siapapun yang takut akan Dia harus berjalan melalui Benar. mereka karena dia mencintai Tuhan ini dan menghormati Dia dan percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan adalah hal yang benar dan karena itu dia akan berjalan di Baik, dalamnya. terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 13, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan hari ini, supaya selalu baik keadaanmu selamanya. Apa yang dimaksud dengan menaati perintah-perintah, mengingatnya dengan hati dan mengulanginya? Adakah maksud yang lain? Apa yang dimaksud dengan mentaati perintah-perintah sebagaimana yang saya pahami adalah melakukannya dan hidup menurut perintah itu. Bukan hanya perintah dalam pikiran kita, tetapi itu adalah perintah untuk perilaku dan kehidupan. Oleh karena itu saya seharusnya menjalani apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan berkata untuk melakukan itu dan saya patuh. Jika Dia mengatakan, jangan lakukan itu, saya juga patuh. Saya pikir ketika kita berkata misalnya barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bukan yang mengingat perintah yang orang yang mencintaiku, tetapi Benar. orang yang melakukan apa yang aku perintahkan atau aku minta. Dia Ya. lakukan adalah orang yang mencintai aku. Memegang perintah adalah untuk menghormatinya dan melakukannya. Menghormati mereka dan melakukannya dan hidup sesuai dengan Benar. mereka. Saya ingin berhenti pada sesuatu yang dikatakan tentang Tuhan dalam ayat 17. Sebab Tuhanmu adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dan dahsyat. Semua ini sudah diketahui tentang Tuhan yang tidak memandang buku dan juga tidak menerima suap. Saya tidak dapat membayangkan ungkapan bahwa Tuhan tidak menerima suap. Mungkinkah seseorang menyuap Tuhan? Mungkinkah seorang gila bisa dikatakan dan ingin menyuap Tuhan? Apa saja kualitas dari orang yang ingin menyuap Tuhan dan jenis suap apa yang diberikan orang terhadap Tuhan? Apa yang mengejutkan Anda sangat umum dan terkenal. Bagaimana? Semua doa dan perlakukan dengan Tuhan yang tidak bergantung pada kasih karunia Tuhan. Dan siapa Tuhan itu? Dianggap sebagai upaya menyuap Tuhan. Mempertimbangkan dia sebagai seorang pedagang. Mempertimbangkan dia sebagai seorang pedagang, maka saya melakukannya untuknya dan untuk menghindari murkanya.
Saya melakukan ini dan itu untuknya sehingga dia mengampuni dosaku. Saya melakukan ini dan itu agar dia menolong saya. Bahkan beberapa orang merasa bahwa Tuhan berhutang budi pada mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan harus mengampuni dosa masa lalu mereka, dan bahkan lebih ketika mereka melakukan hal-hal tertentu. Seolah saya berurusan dengan Tuhan menggunakan Saya kalkulator. berurusan dengan Tuhan melalui akun, tetapi pada akhirnya saya adalah Tentu saja pemenangnya. saya pemenangnya. Ya, bahkan yang sadar merasa nyaman dengan itu. Ada sebuah perumpamaan dalam Alkitab tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi adalah orang yang berdiri berkata kepada Tuhan, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. mengapa? Apa yang salah dengan mereka? Saya melakukan ini dan itu. Saya membuat kesepakatan yang bagus. Saya menyuap engkau. Saya berpuasa 2 kali seminggu. Saya memberikan persepuluhan dari semua yang saya dapatkan. Saya berdoa. Saya pria yang sangat baik, namun saya melakukan ini dan itu. Sebenarnya, banyak doa yang ikhlas dan banyak puasa yang sifatnya menyuap. Mungkin orang tersebut tidak berpikir demikian dalam benaknya, tapi tidak lain mereka hanyalah sebuah usaha untuk menyuap Tuhan. Untuk membuat dia menolong kita atau untuk menghindari kemarahannya atau membiarkan dia memberkati kita. Dr. Esam, apa yang Anda katakan membuat kami takut karena doa terkadang bisa menjadi suap yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tanpa kita merasakannya. Dan puasa bisa jadi suap ditawarkan kepada Tuhan, dan doa-doa dan sedekah adalah suap yang ditawarkan kepada Tuhan. Seolah saya mengatakan, Tuhan ambillah hakmu bersamaku dan aku punya hak denganmu, aku menginginkan apa yang engkau miliki. Seolah saya berurusan dengan Tuhan atas dasar memberi dan menerima. Ini Tepat. adalah suap. Tepat. Atau Tuhan kau memberikan saya, Ya. jadi ambillah. Keduanya salah. Anda perhatikan bahwa memberi lebih sedikit atau lebih Ayub ini bukan mengatakan kepada masalahnya. Tuhan bahwa saya memberi engkau. Mengapa engkau tidak memberi saya kembali? Ketika Ayub Tepat. sedih karena Tuhan mengizinkan kesakitan, Ayub mengeluh bahwa dia telah melakukan banyak hal dan tidak mengharapkan Tuhan memberi kesakitan. Ya, apakah saya orang buruk? Mengapa Ya. engkau melakukan ini padaku? Engkau tahu bahwa ini adalah keagamaan. Begitulah cara agama bekerja. Keagamaan adalah apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Jadi jika saya menganggap doa sebagai kewajiban yang dibebankan kepada saya yang harus saya penuhi, jika saya gagal melakukannya maka akan ada masalah. Lalu saya akan Saya memenuhinya. memenuhinya bukan karena cinta pada Tuhan, Sebagai tetapi karena kewajiban. suap. Dan setelah saya berikan kepadanya dan poin saya sudah habis, maka saya mohon untuk Tepat. memberikan apa yang Itu dimiliki. Jadi Tuhan tidak menerima suap. Anda mungkin menawarkan suap kepada dewa-dewa lain, tetapi Tuhan ini tidak pernah menerima penyembahan yang diberikan sebagai sebuah penyamaran, sebagai suap. Ketika dia berbicara di sini, dia menggunakan ekspresi yang dia tahu betul yang merujuk pada kecenderungan yang ditemukan pada manusia, apakah mereka Ya. mengenalnya atau tidak. Tuhan adalah dengan cara ini. Ini adalah cara dia. Dia mengucapkan kalimat misalnya karena kamu tahu bahwa dia tidak memandang bulu. Manusia itu memandang bulu, mereka suka itu. Mereka suka memilih orang lain dan disukai oleh mereka. Tuhan tidak menerima suap, sedangkan manusia suka bertransaksi sesuai prinsip memberi dan menerima. Baik, dikatakan yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab dulu kamu adalah orang asing di Mesir. Ada 2 alasan untuk mencintai orang asing, bahwa Benar. kami dulu adalah orang asing, dan Tuhan sendiri mengasihi orang Tepat. asing. Jika kita Benar. mengambil judul ini, mengapa kita mengasihi musuh kita? Karena Tuhan mengasihi mereka. Ini Oke. adalah hal yang luar biasa. Karena Suatu suatu hari hari kita kita, adalah sendiri musuh. adalah musuh. Kita tidak diciptakan sebagai kekasih. Ya, Kita dilahirkan oleh dosa sebelum percaya pada Kristus dan menerima Dia. Kita adalah musuh Allah dan kita mungkin bermusuhan dengan semua orang. Karena itu, kita tidak lebih baik dari orang lain yang disebut Benar. musuh. Karena kita tidak lebih baik dari mereka, maka kita harus mengasihi mereka. Sebagaimana kita berharap untuk dikasihi oleh mereka ketika kita berdosa dan orang-orang yang beriman dulu sangat mengasihi kita. Pada saat yang sama, kita harus menjadi seperti Tuhan yang kita kasihi. saya ingin tanggapan terakhir pada ayat 20. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Saya akan pindah ke ayat 21. Dialah pokok puji-pujianmu. Apa artinya Tuhan menjadi pokok pujian kita? Sebenarnya itu adalah ungkapan yang bagus dan indah. Kita selalu menyukai hal yang berharga bagi kita, bukan? Hal-hal yang berharga bagi kita adalah apa yang kita hargai dan apa yang kita banggakan. Apa bagian Tuhan di antara berbagai aspek yang kita banggakan? Di sini Tuhan berkata bahwa jika hal pertama itu terjadi, yang terakhir ini akan menjadi hasil yang normal. Jika Tuhan bagi kita adalah orang yang kita takuti, orang yang kita sembah, dan orang yang saya pegang teguh sehingga saya tidak akan menemukan orang lain untuk dibanggakan lebih darinya. Siapa yang lebih besar dari dia? Rasul Paulus mengatakan ini. Saya pikir dalam Roma 5 ayat 5 kita bersukacita dalam Allah. Setelah dia berkata kita bersukacita dalam penderitaan. Tapi kita bersukacita dalam Allah atau di sini kita bergembira karena Tuhan. Ketika saya kenal Tuhan, ketika saya tahu sifat Tuhan, semua berakar dalam kebenaran saya, maka hasil alaminya adalah saya tidak akan menghargai apapun dalam hidup kecuali saya bangga Benar. pada Tuhan. Terima kasih, kita telah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin.
Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah melihat Musa berpegang teguh pada Tuhan yang bersyafaat atas nama orang-orang dan dia memiliki hati yang serupa. Jadi kita belajar untuk tidak mencari kesalahan orang lain tetapi kita berdoa untuk mereka seperti Kristus juga mati untuk mereka. Adalah baik untuk menaati perintah-perintah Tuhan dengan hati. Tetapi yang terbaik adalah melakukan dan hidup dalam perintah Tuhan. Karena inilah yang Tuhan mau. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan Sama-sama saudara, memberkati. ya Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, beginilah Tuhan sebagaimana Dia menyatakan dirinya. Jika Anda ingin mengetahui sifat-sifat dari Tuhan, jangan mencari jauh jawabannya daripada Alkitab, karena Alkitab adalah pernyataan ilahi yang mengungkapkan kepada kita siapa Tuhan itu. Jika Tuhan ingin menyatakan dirinya, maka Dia harus mengirimkan pesan. Pesan ini ada di dalam Alkitab. Alkitab adalah wahyu Allah tentang dirinya sendiri. Kita menyadari bahwa Tuhan itu suci. Kita menyadari Tuhan itu penyayang. Kita juga menyadari Tuhan itu adil dan setia. Dan Tuhan yang kudus ini tidak pernah menerima suap dari seseorang untuk mengabaikan dosa dan kenajisan, karena dosa dan kenajisan tidak sesuai dengan kekudusan dari Tuhan. Setiap kesalahan dan juga kenajisan harus dihukum. Para pemirsa yang kami kasihi, Anda tidak akan bisa menjalani kehidupan doa dan penyembahan dan pada saat yang sama Anda hidup di dalam dosa dan juga Anda hidup di dalam kenajisan. Tuhan tidak dapat menerima kejahatan dan ibadah yang kudus. Anda harus bertobat terlebih dahulu. Anda harus menerima karya penebusan Kristus secara pribadi dan untuk dikuduskan oleh darah Kristus dan dikuduskan oleh darah anak domba. Kemudian doa dan permohonan Anda akan diterima di hadapan Allah melalui kehormatan dan keberhargaan dan nilai dari nama Kristus sendiri. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.